Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2432 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengecam atau mengutuk Korazim, Betsaida, Kapernaum. Karena apa? Karena mereka tidak mau bertobat. Mereka menolak kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Korazim, Betsaida, Kapernaum ini adalah kota-kota di mana para murid yang diutus Tuhan, 70 murid itu masuk, tetapi mereka menolak kabar baik yang disampaikan para murid-murid itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata pertama yang dikeluarkan Yesus, kata celakalah. Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka itu berarti mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Nah, saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara pendengar tidak mau mengalami yang namanya celaka, betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar kenapa Tuhan mengecam, mengutuk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dengan kata celakalah engkau Korazim dan Betsaida. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat dan kita mau belajar kenapa Tuhan mengutuk kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Yang pertama, karena mereka tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih hidup dalam dosa, saudara sudah ditegur, tetapi saudara tidak bertobat, saudara masih melakukan hal yang sama, saudara, saya mau katakan ini, bahwa setiap dosa, kecil besar dosa, itu adalah hal yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat dosa, kita sedang melawan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Kalau saudara tidak mau mengalami
hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu, yang harus saudara lakukan bertobat. Amin. Bertobat itu artinya kita berbalik 180 derajat. Yang tadinya arah kita sedang menuju ke arah selatan, kita bertobat, kita berbalik ke arah utara. Itu artinya pertobatan. Kita berbalik. Yang tadinya kita jauh dari Tuhan, sekarang kita berbalik, datang mendekat kepada Tuhan. Itu artinya bertobat. Amin. Bertobat artinya kita yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang kita tinggalkan dosa itu. Kita matikan semua hal-hal yang mendatangkan sakit hati Tuhan, yang membuat kita berdosa. Kita harus tinggalkan itu sebagai bentuk langkah pertobatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Mungkin saudara pintar menutup dosa saudara. Mungkin keluarga saudara, pasangan saudara sendiri tidak tahu dosa yang saudara lakukan, tapi ingat baik-baik, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat tersembunyi. Saudara mungkin pintar menutup dosa saudara kepada manusia, tapi saudara tidak bisa menutup dosa saudara di hadapan Tuhan, karena semuanya di hadapan Tuhan terbuka, tidak ada yang tertutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan celaka. Dengar ini baik-baik, jangan pernah merasa nyaman dengan dosa yang saudara lakukan, karena upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dalam keadaan berdosa, saudara belum sempat bertobat, lalu saudara mati, saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau kita belum sempat bertobat, kita mati masuk surga apa masuk neraka? Saudara yang tahu jawabannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita sudah bertobat. Amin. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita Tuhan panggil. Kita tidak tahu. Bisa saja saudara hari ini, detik ini juga. Tapi yang saya mau pastikan, saudara sudah beres dengan hidup. Saudara sudah hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Sebab apa? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lagi hidup dalam dosa. Saudara yang sudah punya istri, saudara masih selingkuh. Saudara yang sudah punya suami, saudara juga gak mau kalah dengan suami. Ibu-ibu juga selingkuh dan sebagainya. Saudara yang masih hidup dalam dosa perjudian. Saudara yang masih suka tipu sana, tipu sini. Saudara yang masih melakukan kejahatan, saudara dengar ini baik-baik. Sebab firman ini untuk saudara, bertobatlah. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini berarti kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara bertobat. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Beri dirimu untuk bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Korazim, Betsaida, Kapernaum dikutuk Tuhan? Karena mereka tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Mulai dari kapan? Dari sekarang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar kenapa mereka dikutuk Tuhan. Karena mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya pada pemberitaan yang disampaikan para murid tentang Yesus. Bahwa dia adalah Mesias. Bahwa dia adalah penggenapan semua nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Bahwa Sang Mesias itu sudah datang ke dalam dunia ini. Dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, orang-orang pada saat itu tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang Israel
masih menanti Mesias. Padahal 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang. Dia lahir di Bethlehem, dia melayani di Yerusalem, dan sampai dia terangkat, saudara. Dan satu hari nanti dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara akan celaka. Saudara dengar ini baik-baik. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadimu. Supaya apa, saudara? Supaya saudara yang percaya kepada Yesus, saudara diselamatkan. Amin. Pertanyaan saya sederhana, saudara mau selamat atau saudara mau binasa? Kalau saudara mau selamat, buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Yesus yang menjadi Raja, yang memerintah dalam kehidupan, maka saudara akan memperoleh hidup kekal. Hidup bersama dengan Bapa kita di surga selama-lamanya. Bahkan kita akan turut memerintah. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena apa yang Tuhan Yesus katakan semuanya digenapi. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meragukan apa kata Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, karena semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Saudara gak akan rugi percaya pada Tuhan Yesus. Malah saudara akan untung besar, karena jiwamu akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya katakan, kata percaya di sini berarti kita mau datang dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Amin. Karena orang yang dekat dengan kita adalah orang yang dapat kita percaya. Nah, kalau saudara mengaku orang percaya tapi saudara jauh dari Tuhan, jarang beribadah, itu masih pertanyaan besar. Apakah saudara orang percaya yang sungguh-sungguh atau hanya mengaku-mengaku? Orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, pasti dia dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Tidak mau terpisahkan dengan Tuhan. Kerinduannya adalah bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan hatinya selalu dia mau memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu orang percaya. Tapi kalau saudara malas ke gereja berantem dulu sama pasangan, baru ke gereja, akhirnya saudara datang gereja, mukanya sungut-sungut, tidak ada sukacita. Saudara, di saat firman Tuhan disampaikan ada penolakan dari dalam diri saudara. Kenapa? Karena saudara datang dengan terpaksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah dekat dengan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedih sekali. Saya mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang mengeluhkan, kenapa khotbah ini terlalu lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, kalau seandainya ada orang kaya, pengusaha yang dermawan datang ke rumah saudara, saya mau tanya, saudara bersedia gak duduk mendengarkan pembicaraannya, bercakap-cakap dengan dia 3 jam, 4 jam? Saudara bersedia? Pasti saudara bersedia. Karena saudara pikir, wah ini orang kaya nih, siapa tahu dapat sumbangan, siapa tahu dapat donasi, ya kan? Saudara rela duduk diam 3-4 jam, bahkan sampai pagi pun saudara pasti akan rela. Betul? Tapi kenapa saudara hanya 30-41 jam? Saudara sudah gak kuat mendengarkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang dekat, lekat, erat dengan Tuhan, dia seperti Maria, duduk diam dengar firman. Amin. Mau berapa lama pun
Semakin lama ya semakin luar biasa seharusnya. Amin. Bukan mengeluh, aduh lama sekali hamba Tuhan ikut khotbah. Itu menandakan hubunganmu dengan Tuhan gak beres. Hubungan dengan Tuhan instan, hanya beberapa menit dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, dia betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Dia betul-betul menikmati bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kota-kota ini dikecam, dikutuk oleh Tuhan? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa mereka dikutuk? Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu di sini adalah murid-murid yang diutus. Kamu yang di sini dalam konteks sekarang adalah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara perhatikan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, berarti mereka menolak Yesus yang mengutus hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kena kutuk hanya karena tidak mau mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan dan lakukan itu setiap hari. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara akan ada di bawah kutuk. Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan memang tidak mudah. Duduk dengar orang yang berbicara kepada kita memang butuh kerendahan hati, butuh penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, pasti dia akan apa saudara? Menolak firman. Di dalam dadanya, dalam hatinya pasti akan, aduh lama sekali. Saudara, kalau sudah bete, saudara mau mendengarkan firman Tuhan, sudah ada penolakan dalam diri saudara, itu akan menyebabkan saudara tidak ada pertumbuhan rohani. Saudara akan ada di bawah kutuk Tuhan. Oleh karena itu saudara, bertobatlah sekarang. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Karena di saat sudah mendengarkan hamba Tuhan yang berbicara kepada saudara, saudara sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Di saat saudara menerima hamba Tuhan itu, saudara menerima Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara menerima Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanmu, maka saudara akan diberkati. Rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tidak mau celaka. Betul? Oleh karena itu saudara, hiduplah dalam pertobatan. Bertobat. Yang masih hidup dalam dosa, tinggalkan itu semua. Matikan itu. Dan hiduplah dekat, lekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, pasti kita akan jauh dari dosa. Amin. Bertobatlah. Yang kedua, percayalah pada Tuhan Yesus. Amin. Percayalah pada firman yang disampaikan kepada saudara melalui hamba Tuhan itu. Dan yang ketiga, kita belajar dengarkan firman Tuhan serta lakukan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya percaya kalau saudara hidup dalam pertobatan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, saudara akan jauh dari kutuk-kutuk itu, dekat dengan berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat dari Tuhan
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.